Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menceritakan satu kisah yang sebetulnya cukup populer tentang seorang tabi'in, yang mana tabi'in ini hidup di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukannya yang hidup di zaman Nabi disebut sahabat, bukan disebut tabi'in? Iya, yang namanya sahabat hidup di zaman Nabi tetapi bertemu juga dengan Nabi. Sedangkan yang akan saya ceritakan ini, dia memang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, padahal dia sangat beriman kepada Nabi dan sangat ingin berjumpa dengan Nabi. Siapakah itu? Beliaulah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau berasal dari Yaman dan beliau beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup di masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat ingin berjumpa dengan baginda Nabi. Jangankan yang hidup zaman itu, kita saja sekarang betapa rindunya kita ingin berjumpa dengan Nabi, kan begitu? Apalagi yang hidup di masa hayat beliau, betapa sangat menggebu-gebunya ingin berjumpa dengan beliau. Dan kita tahu, kalau kita buka sejarah, betapa para sahabat itu semua mencari Nabi ke Madinah, ke Mekah. Sayyidina Uwais Al-Qarni pun demikian. Beliau dari Yaman ingin berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan Nabi, tetapi tidak jadi-jadi dan tidak bisa-bisa. Kenapa kira-kira? Hanya satu sebabnya, tidak diizinkan oleh ibunya. Tidak diizinkan oleh ibunya. Ibunya tidak mau berpisah dari anaknya ini. Apapun urusannya harus ditemani oleh ibunya. Bahkan Sayyidina Uwais pun siap mendatangkan pembantukah atau siapakah sementara beliau berjumpa dengan Nabi di Madinah, tidak diizinkan pula oleh ibunda beliau. Dan beliau berbakti kepada ibu beliau dan tidak berangkat-berangkat ke Madinah, tidak berangkat-berangkat ketemu Nabi karena bakti kepada ibunya. Apa yang terjadi, pemirsa yang dirahmati Allah? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini pendek cerita, di masa kekhilafahan beliau, setiap musim haji, beliau selalu bertanya kepada jamaah haji yang datang dari Yaman. Sayyidina Umar bertanya, mana yang namanya Uwais Al-Qarni? Jamaah bilang, oh, dia tidak ikut bersama kita. Setiap tahun ternyata Sayyidina Uwais Al-Qarni menunggu-nunggu saat berjumpa Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Sayyidina Uwais tidak sempat juga berangkat ke Madinah karena tidak diizinkan oleh ibunya. Sampai pada suatu ketika Sayyidina Umar terus bertanya-tanya mana namanya Uwais Al-Qarni kepada jamaah haji dari Yaman, sampai jamaah haji pun bertanya-tanya, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa antum itu nanyain terus yang namanya Uwais Al-Qarni? Sayyidina Umar bertanya balik, emang kenapa? Mereka mengatakan, ini yang tidak diduga-duga ya. Hadza rajul madfu' bil abwab. Yang namanya Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak penting di tempat kami. Bahkan dia ditolak di pintu-pintu rumah. Orangnya artinya bukan orang penting lah. Bahkan seringkali disuruh menjauh. Tidak begitu disukai oleh masyarakat di Yaman ketika itu. Kok malah dicari-cari terus oleh khalifah sekaliber Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Ternyata Sayyidina Umar menjawab, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairut tabi'in Uwaisul Qarni. Sebaik-baik tabi'in, sebaik-baik pengikutku kelak adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Kata Nabi, karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Di sana semuanya heran. Padahal yang namanya tabi'in itu banyak ahli ibadah. Ada namanya Imam Ibrahim bin Adham, ada namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu imam-imam luar biasa ibadahnya. Tetapi Nabi bilang sebaik-baik tabi'in bukan beliau-beliau yang ahli ibadah itu, tapi justru Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena sangat berbakti kepada ibunya. Apa maksud dari kisah ini? Terkadang di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita lupa kepada ibu kita. Kita sering mengajak istri, keluarga berbuka di luar,
di mall, di restoran, ibu kita biarkan di rumah. Padahal tidak ada ibadah yang mengalahkan semua ibadah, melainkan melebihi ibadah berbakti dan membuat ibu atau orang tua berbahagia. Mari di bulan suci Ramadan ini kita hiasi dengan banyak ibadah tanpa melupakan ibadah yang lebih berharga dari semua itu, yang membuat Sayyidina Uwais Al-Qarni lebih unggul dari semua ahli ibadah pada masanya, yaitu berbakti dan membahagiakan ibu ataupun kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua serta mendapatkan ridha mereka, karena ridha mereka disitulah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.